Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu tentang garis. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang garis ini dalam materi kita. Ya, pertama-tama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pengertian garis. Apa sih garis itu? Ya, garis adalah kumpulan dari titik-titik yang beraturan dan juga berkesinambungan. Nah, bentuk garis ini ada bermacam-macam. Ada garis yang tegak, biasa disebut garis vertikal, ada pula yang mendatar atau biasa disebut garis horizontal. Ini adalah contoh garis vertikal. Kemudian ini adalah contoh dari garis horizontal. Nah, anak-anak, mari kita memperhatikan contoh berikut bagaimana cara menyatakan sebuah garis. Jika kita melihat garis seperti ini, di kedua ujungnya ada anak panah, maka dikatakan garis atau dituliskan seperti itu, garis AB. Kemudian di salah satu ujungnya ada anak panah, ini dinamakan sinar garis atau ditulis seperti itu, yaitu sinar garis AB. Kemudian kedua ujungnya ada titik, itu dinamakan segmen garis atau ruas garis. Nah, anak-anak, kita akan belajar lagi mengenai garis yang sejajar dan juga garis yang berpotongan. Dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak akan bertemu dan juga tidak akan berpotongan, meskipun ketika kita memperpanjangnya sampai pada garis yang tak terhingga. Nah, pada dua garis yang sejajar, jarak antara keduanya itu selalu sama, baik dari ujung yang satu maupun dari ujung yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar melalui contoh berikut ini. Di sini akan tersedia garis. Garis ini kita namakan garis A. Kemudian garis yang satunya lagi kita sebut saja garis B. Nah, jarak antara kedua garis ini, baik dari ujung yang satu maupun dari ujungnya yang lain, ini sama. Ketika kita mendapati kasus yang seperti ini, dinamakan garis sejajar. Contoh lain pula, ada garis C misalnya dan juga garis D. Ketika diukur dari ujung yang satu dan juga dari ujungnya yang lain, ketika ukurannya itu sama, jaraknya sama, maka dikatakan bahwa ini merupakan contoh dari garis yang sejajar. Ada pula yang dikatakan garis yang tidak sejajar. Yang seperti apa? Misalnya contoh garis E dan garis F ini. Nah, garis E dan F ini di salah satu ujungnya itu terlihat sempit atau kecil, kemudian yang satunya itu terlihat lebar atau agak terbuka. Kemudian ada lagi garis seperti ini, kita katakanlah garis G dan garis H. Nah, salah satu ujungnya itu ketika diukur itu lebih kecil dibandingkan ujung yang lain yang agak sedikit lebar. Nah, ketika kondisi yang seperti ini, garis ini dikatakan garis yang tidak sejajar. Oke, selanjutnya lagi kita akan belajar mengenai garis berpotongan. Untuk garis yang dikatakan berpotongan, dia dikatakan berpotongan jika kedua garisnya itu terletak pada satu bidang dan juga dia mempunyai satu titik potong. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dalam gambar berikut ini. Di sini ada gambar garis J misalnya dan juga dari garis K. Nah, dikatakan berpotongan apabila mempunyai titik potong seperti pada yang disebutkan di dalam gambar. Itu dinamakan berpotongan. Kemudian untuk garis yang selanjutnya, garis L dan juga garis M, dikatakan berpotongan ketika dia mempunyai titik potong seperti pada tanda seperti ini. Nah, itu titik potongnya ya. Ini adalah garis yang berpotongan. Ya, untuk lebih jelasnya marilah kita langsung masuk pada contoh. Nah, jadi supaya tidak bingung. Di sini ada garis PQ, ada garis XY, ada garis MN, garis RS dan juga garis AB. Pertanyaannya, garis yang sejajar dengan garis AB itu yang mana sih? Kemudian, garis apa saja yang berpotongan dengan garis AB? Berikutnya lagi, garis yang merupakan garis vertikal itu garis apa saja? Dan selanjutnya lagi, pertanyaan yang D, garis apa sih yang merupakan garis yang sejajar dengan garis XY?
terakhir, garis yang berpotongan dengan garis RS itu garis apa-apa saja ya? Oke, mari kita bahas. Yang A, garis yang sejajar dengan AB. Garis AB yang mana? Iya, garis AB yang ini. Kita cari yang sejajar dengan garis AB, yaitu garis RS. Kenapa dikatakan sejajar? Karena ketika diukur dari ujung yang satu, kemudian dari ujung yang lain, itu jaraknya sama. Maka yang sejajar dengan AB adalah garis RS, yang lainnya tidak. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu garis apa saja yang berpotongan dengan garis AB. Kita lihat lagi garis AB yang ini ya. Ini adalah garis AB. Kita lihat yang mempunyai titik potong dengan garis AB yang mana saja. Ya, ada 2 titik potong, berarti ada 2 garis yang berpotongan dengan garis AB, yaitu garis PQ dan garis XY. Nah, kita jawab PQ dan XY. Kemudian pertanyaan berikutnya, garis yang merupakan garis vertikal ya, kita jawab yang C ini. Garis vertikal itu yang maksudnya garis yang tegak lurus ke atas. Yang mana itu? Ya, ini dia garis PQ dan garis XY. Maka jawabannya PQ dan XY. Yang keempat, garis apa saja sih yang sejajar dengan garis XY? Ya, kita lihat lagi mana garis XY-nya. Ya, garis XY itu yang ini. Perhatikan, yang mana sejajar dengan XY? Ya, yaitu garis PQ. Kenapa dikatakan sejajar? Karena ketika diukur, baik dari ujung yang satu maupun dari ujungnya yang lain, jaraknya itu selalu sama. Ketika jaraknya sama, maka dikatakan garis yang sejajar. Selanjutnya lagi, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu garis yang berpotongan dengan garis RS itu garis apa saja ya? Oke, mari kita lihat yang berpotongan dengan garis RS, yaitu yang mempunyai titik potongnya. Lihat, di sini dia mempunyai 3 titik potong. Oke, karena dia punya 3 titik potong, maka dia punya 3 garis yang berpotongan dengan garis RS, yaitu garis MN, garis PQ, dan garis XY. Nah, anak-anak, kesimpulannya ialah yang pertama, sebuah garis dikatakan sebagai garis yang horizontal apabila posisinya itu mendatar. Yang kedua, sebuah garis dikatakan vertikal apabila posisinya itu tegak lurus. Yang ketiga, 2 garis dikatakan sejajar apabila keduanya mempunyai jarak yang sama dari kedua ujungnya. Keempat, 2 garis dikatakan berpotongan apabila mempunyai titik potong. Ya, cukup dulu sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dapat membantu kalian. Terima kasih.